Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lapar Podcast, live asik penambah amal Ramadan. Alhamdulillah Ustadz, puasa lancar? Lancar ya, aman ya? Alhamdulillah. Kita berharap puasa lancar, badan sehat, badan berkas, karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan Syawal, yaitu Idul Fitri Ustadz. Ya, hari kemenangan. Hari kemenangan, benar banget Ustadz. Oke, untuk ini ya pemirsa Lapar, jadi yang dinanti-nanti akan segera tiba yaitu momen kemenangan, yaitu Idul Fitri. Nah, bahas tentang Idul Fitri nih Ustadz. Jadi kan Idul Fitri ini adalah momen sebenarnya yang ditunggu-tunggu ya, sama banyak orang ketika bulan Ramadan. Nah, ini banyak, sekarang ini jadi banyak ini Ustadz, banyak case di Lebaran ini. Karena memang Lebaran ini bisa jadi momen yang ini khusyuk sakral, malah bisa jadi momen yang saling menyakiti Ustadz. Gitu. Bisa gitu. Nah, karena kan memang banyak yang ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang bisa kita terima, contohnya kayak gitu. Jadi banyak sekali case-case yang sekarang ini mulai di-up di sosial media dan lain-lain, karena jangan sampai Lebaran ini merusak momen bahagia kamu. Nah, biasanya kan banyak-banyak quote seperti itu Ustadz. Nah, terus satu lagi Ustadz, ini ada lagi yang ini bingung Ustadz, mau mudik, mau ke Lebaran kemana dulu, ke rumah mertua atau ke rumah orang tua. Nah, ini biasanya pasangan-pasangan muda Ustadz, ini bingung ya, ke rumah orang tua dulu atau ke rumah mertua dulu, kayak gitu Ustadz. Dan ini yang lebih baik kemana, ke orang tua dulu atau ke mertua dulu? Baik, momen Lebaran, momen yang membahagiakan, kumpul dengan keluarga. Benar. Nah, kemudian kalau pertanyaan tadi adalah ke rumah mertua atau orang tua dulu. Kalau dari kita yang laki-laki ke orang tua, berarti mertuanya istri. Mertuanya istri, benar. Sehingga pertanyaan itu akan jadi muter. Maka yang paling tepat adalah dimusyawarahkan. Oke. Dimusyawarahkan. Bisa jadi tahun ini kemana dulu, tahun depannya kemana dulu. Oke, jadi enggak saklek harus ke ini dulu gitu Ustadz, enggak ya? Ya, harus dimusyawarahkan. Harus dimusyawarahkan, karena memang bareng-bareng Ustadz ya. Jadi keputusan itu harus diambil bersama-sama juga, yang terbaik seperti apa. Betul. Betul. Kayak gitu, jadi pemirsa Lapar. Jadi enggak ada, ini harus ke rumah orang tuaku dulu. Enggak, ini harus ke rumah orang tuaku. Seperti itu. Jadi suami istri ini lebih baik bermusyawarah. Tahun ini kita kemana dulu, mungkin tahun depan bisa gantian, kayak gitu nih Ustadz. Oke pemirsa Lapar, jadi Lebaran ini memang momen yang benar-benar paling ditunggu-tunggu, tapi jangan sampai ya Ustadz ya, Lebaran ini jadi momen yang menyakitkan hati Ustadz. Ya. Nah, itu bagaimana Ustadz ya, karena memang banyak sekali kondisi-kondisi di luar sana yang nggak bisa kita atur Ustadz. Nah, contohnya bagaimana cara menghindari agar kita nggak sakit hati ketika nanti ada saudara atau tetangga atau siapapun yang bertanya misalnya sesuatu yang tidak kita sukai, itu gimana Ustadz? Ya, yang pertama sangat tidak mungkin kita menghindari sakit hati. Kenapa? Karena Nabi bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahim khairun, yaitu orang mukmin itu dia diciptakan untuk bercampur dengan manusia, dan kata Nabi, yasbiru ala adahim, sabar dengan gangguan mereka. Kita mau lari ke pulau mana nanti ketemu manusia yang juga menyakiti hati kita, bukankah kita juga punya peluang besar untuk menyakiti hati orang lain? Benar. Sehingga itu yang harus kita pegang. Namun yang kedua, hendaklah kita sendiri yang mengontrol itu, menghindari menanyakan sesuatu kepada kerabat yang sekira-kiranya tidak bisa menyakiti hati mereka. Tanya hal-hal yang tentang privasi, itu membuat orang tidak nyaman, sakit hati. Yaitu tanya tentang jodoh, tanya tentang gaji, anak dan lain-lain. Lain-lain yang bersifat privasi, personal ya Ustadz ya. Nah, pemirsa Lapar, jadi pemirsa Lapar bisa menjadi orang yang mencegah Ustadz ya, diri sendiri agar tidak melontarkan pertanyaan yang membuat orang lain sakit hati Ustadz ya.
seperti itu. Jadi memang itu dari diri kita sendiri. Kalau memang tidak bisa dihindari, tapi kita yang berusaha untuk tidak menyakiti atau membuat tidak enak hati orang lain. Benar sekali. Makanya ketika kumpul kan kegiatannya ngobrol. Ngobrol, benar. Maka pegang panduan dari Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti ini taruhannya iman. Yaitu falyakul khairon. Kata-katalah yang baik. Aul yasmut atau diam. Sudah itu aja. Berkata-katalah yang baik atau diam. Atau diam. Jadi kalau misalnya berkata-kata tapi tidak baik, diam. Ya diam. Diam-diam habis 2 piring. Diam-diam habis ini apa namanya pastel banyak gitu. Pastel, gestengel. Oke Ustaz, ya. Jadi itu tadi ya, kalau misalnya memang kita tidak bisa menghindari gimana orang lain menyakiti hati kita harusnya tetap sabar Ustaz ya. Setidaknya kita tidak menjadi orang yang melukai hati orang lain. Itu yang paling penting. Begitu, pemirsa lapar. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya menyakiti hati orang lain. Nah, ini kelanjutan dari waktu momen Lebaran Ustaz. Jadi Lebaran ini kan identik dengan sesuatu menyajikan sajian-sajian Ustaz ya. Biasanya kita itu ada yang open house juga, terus akhirnya keluarga kita banyak yang ngumpul dan lain-lain. Nah, ini kan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit sebenarnya Ustadz nggih. Kalau kita bisa ngelihat keadaan di luar sana, banyak orang yang sebenarnya banyak keluarganya tapi bingung mengatur ini gimana ya biar tetap keluarga tetap ke rumah tapi dengan kondisi finansial yang secukupnya kayak gitu Ustadz. Jadi bagaimana caranya mungkin agar tetap bisa menyambut keluarga besar atau mungkin menghidangkan makanan tapi dengan ini ya modal yang bukan modal, istilahnya kayak sesuai kemampuan seperti itu. Ya, penting sekali ada 2 hal yang harus kita bicarakan dalam hal ini, yaitu ketika beramal hendaklah kita ini mengukur kemampuan kita. Karena memang Allah tidak memberikan beban kecuali hambanya pasti sanggup. Nah, kita juga tidak boleh membebani kita lebih dari kesanggupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam prioritas untuk kita datangi. Nah, tadi sempat kita bicarakan, tapi ini yang paling penting. Nabi bersabda, "Laisal wasil al-mukafi, walakinnal wasil alladhi qata'at rahimuhu wa salaha." Yaitu orang yang ahli menyambung silaturahmi adalah dia bukanlah orang yang mengharap balasan kunjungan, akan tetapi dia malah menyambung kepada yang terputus. Ada sebagian orang yang ketika berkumpul dia memilih ke sana saja karena dia pernah datang ke rumah kita. Jangan ke situ deh, karena situ paman yang situ itu gak pernah datang ke kita. Nah, itu bukan ahli silaturahmi. Tapi kalau ahli silaturahmi, kita hadir ikhlas karena Allah, bukan karena mengharap balasan kunjungan, malah yang putus itu yang kita sambung. Begitu. Baik. Jadi banyak sekali keluarga yang silaturahmi dan alangkah baiknya kita tidak menjadi orang yang menyakiti hati dengan perkataan kita. Mungkin itu saja pemirsa lapar, bertemu lagi di Lapar Podcast. Live asik penambah amal Ramadan, dan jangan lupa saksikan Lapar Podcast setiap hari jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.